Asia Tenggara. Asia Tenggara merupakan salah satu wilayah yang terletak di benua Asia. Yang membedakan wilayah Asia Tenggara dengan wilayah-wilayah lainnya di Asia adalah karena letaknya dan juga pemisahan geografisnya. Wilayah Asia Tenggara terbagi atas dua wilayah. Yang pertama adalah Asia Tenggara Daratan. Asia Tenggara Daratan ini adalah wilayah Asia Tenggara yang masih menyatu dengan daratan Asia. Wilayah ini sekarang meliputi negara-negara yang kita kenal sebagai Thailand, Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Lalu wilayah yang kedua adalah Kepulauan Asia Tenggara. Berbeda dengan wilayah daratan, Kepulauan Asia Tenggara ini terpisah dengan daratan Asia Tenggara. Wilayahnya sekarang meliputi negara-negara yang kita kenal sebagai Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Filipina. Peran Asia Tenggara dalam perdagangan ini sangat sentral karena Asia Tenggara merupakan wilayah penghubung antara Cina dan India pada masa Hindu-Buddha, lalu dilanjutkan dengan Arab pada masa penyebaran Islam sampai datangnya kekuatan kolonial Barat. Perkembangan perdagangan di Nusantara pada awal kerajaan hingga di era awal kolonial yang terbagi menjadi ke dalam tiga fase utama, yaitu 1. Era hegemoni kerajaan maritim yang terdiri dari abad ke-7 sampai 15 Masehi. Pada masa ini perdagangan bersifat upeti dan terpusat pada pelabuhan transit. Laut dianggap sebagai wilayah bebas yang menghubungkan Cina dan India. Yang terbagi menjadi 1, yaitu Kerajaan Sriwijaya atau Sang Penjaga Selat, yang berperan sebagai kerajaan maritim pertama yang besar. Sriwijaya menguasai simpul mati perdagangan dunia, yaitu Selat Malaka. Sistem mereka menerapkan bea cukai dan mewajibkan kapal asing untuk membayar upeti dan bertindak sebagai perantara. Pedagang Cina tidak perlu berlayar jauh ke India, cukup bertukar barang di Palembang. Komoditas yang menjadi penampung rempah-rempah, kapur barus dan kayu cendana untuk ditukar dengan keramik dari Cina. Yang kedua yaitu Majapahit. Kerajaan Majapahit menyatukan dua kekuatan ekonomi, yaitu pertanian beras dari pedalaman Jawa dan perdagangan laut. Sistem menciptakan jaringan laut di antar pulau yang kuat. Pelabuhan di pantai utara Jawa, Tuban, Gresik menjadi salah satu pintu gerbang ekspor rempah yang diambil dari Maluku sebelum dikirim ke pasar internasional. Warisan memperkenalkan standarisasi alat tukar berupa uang Cina yang mempermudah transaksi di seluruh Nusantara. Yang kedua yaitu era transisi atau jaringan saudagar Islam. Setelah Majapahit surut, perdagangan tidak mati, melainkan menjadi lebih terdesentralisasi namun sangat dinamis. Sejarawan Anthony Reid menyebut masa ini sebagai Age of Commerce atau zaman perniagaan, yang terbagi menjadi ke dalam kerajaan, yaitu pertama adalah Kesultanan Malaka yang menggantikan peran Sriwijaya sebagai pelabuhan transit terbesar di Asia Tenggara. Dikenal memiliki sistem perdagangan adil dan terbuka bagi pedagang dari Arab, India, dan Gujarat dan Cina. Yang muncul poros-poros baru seperti Demak, Ternate, Aceh. Islam menyebar cepat melalui jalur dagang ini karena pedagang muslim merasa lebih aman berbisnis dengan seorang muslim. Yang terakhir yaitu era awal penjajahan kolonial. Kedatangan bangsa Eropa mengubah wajah perdagangan Nusantara dari sistem saling menguntungkan menjadi sistem pemasaran dan monopoli, seperti kedatangan Portugis. Portugis menaklukkan Malaka dengan tujuan memutus rantai perdagangan Islam dan memonopoli rempah-rempah langsung ke Eropa. Komoditas utama yang digunakan yaitu perdagangan jalur laut Asia Tenggara mempertemukan berbagai barang penting seperti rempah-rempah, cengkeh, lada, dan pala yang berasal dari Maluku dan Sumatera. Lalu ada emas dari Minangkabau, perak dari luar kawasan, serta kain katun dan sutra dari India dan Cina. Barang-barang ini membuat pelabuhan seperti Malaka, Aceh, Banten, Ternate, dan Makassar jadi pusat perdagangan internasional. Rempah-rempah punya pengaruh besar terhadap ekonomi karena kerajaan memperoleh pajak, upeti, dan keuntungan dari aktivitas pelabuhan, sehingga membuat kota-kota itu kaya dan berkembang pesat.
Secara politik, rempah menyebabkan perebutan kekuasaan antar kerajaan, memunculkan kerajaan maritim yang kuat dan menarik campur tangan bangsa asing seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda yang ingin memonopoli perdagangan. Jadi, perdagangan rempah bukan hanya menggerakkan ekonomi, tapi juga membentuk arah politik kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara. Perdagangan laut bukan hanya tentang barang, tetapi juga jembatan penyebaran agama-agama besar. Melalui jalur laut seperti Laut Cina Selatan dan Selat Malaka, pedagang dari India dan Timur Tengah membawa Hindu, Buddha, dan Islam ke kawasan ini sejak abad ke-1 hingga ke-15 Masehi. Islam, misalnya, datang melalui pedagang Arab dan Persia, menyebar ke Malaka, Aceh, dan Jawa, membentuk kerajaan-kerajaan seperti Demak. Hindu dan Buddha dari India memengaruhi Borobudur dan Prambanan di Indonesia, serta Angkor Wat di Kamboja. Pengaruh budaya ini terlihat dalam arsitektur candi, candi megah dengan relief Hindu Buddha, atau seni seperti ukiran dan patung, serta tradisi lokal termaksud festival seperti Galungan di Bali atau Hari Raya di Malaysia. Perdagangan laut juga menciptakan mozaik budaya yang kaya, memperkaya identitas Asia Tenggara hingga saat ini. Dampak perdagangan laut terhadap ekonomi dan politik Asia Tenggara. Perdagangan laut memiliki pengaruh besar dalam membentuk perkembangan ekonomi dan politik di Asia Tenggara. Melalui jalur perdagangan, strategi seperti Selat Malaka, berbagai komoditas mulai dari rempah-rempah, emas, hingga pristin kembali masuk dan keluar wilayah ini, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan interaksi antar kawasan. Aktivitas perdagangan tersebut membuat munculnya pusat-pusat pelabuhan yang maju, yang mungkin mengubah struktur sosial masyarakat. Karena banyak kelompok pedagang, pelaut, dan pengrajin baru bermunculan dan berperan dalam roda perekonomian. Dalam bidang politik, kerajaan-kerajaan lokal seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Kesultanan Melaka memanfaatkan jalur laut ini untuk memperkuat kekuasaan mereka. Dengan mengontrol pelabuhan penting dan memungut pajak perdagangan, mereka tidak hanya menjadi lebih makmur, tapi juga mampu memperluas pengaruh politiknya ke wilayah lain. Sementara itu, di masa kini, globalisasi perdagangan laut terus memberikan dampak besar bagi negara-negara Asia Tenggara. Konektivitas antara negara semakin mudah, ekspor-impor meningkat, dan sektor industri berkembang pesat. Namun, globalisasi juga menghadirkan tantangan seperti persaingan ekonomi yang ketat, ketergantungan pada negara besar, seperti isu keamanan maritim. Meskipun begitu, perdagangan laut tetap menjadi salah satu pilar utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kerjasama regional di Asia Tenggara.